Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusdianto dengan NIP 415210167. Di sini saya membuat video singkat tentang penjelasan sebuah layanan, salah satu layanan cloud computing, yaitu infrastruktur as a service atau IaaS. Oke, jadi apa sih itu IaaS? IaaS adalah sebuah lapisan paling dasar dari model layanan cloud computing. Dua lapisan fundamental penting lainnya antara lain yaitu ada PaaS, Platform as a Service, dan EaaS, Software as a Service. Lapisan IaaS itu sendiri terdiri dari perangkat keras yang diperlukan untuk menghost aplikasi, yaitu jaringan, komputasi, dan sumber daya penyimpanan lainnya. Sumber daya fisik atau perangkat keras seperti laptop, desktop, kabel, saklar, router, bridge, hub, maupun penyimpanan lainnya disebut infrastruktur. Dalam komputasi awan, semua infrastruktur divirtualisasikan dan diberikan kepada konsumen sebagai layanan kepada klien, dan ini disebut sebagai metode atau disebut sebagai IaaS. IaaS itu sendiri memberi organisasi kontrol dan manajemen yang baik pada aplikasi mereka atau sebuah layanan mereka, tanpa harus memelihara infrastruktur, yaitu sumber daya fisik maupun physical resource-nya. IaaS ini menyediakan persyaratan paling dasar untuk perangkat kerasnya, seperti server, memori, dan jaringan lainnya, dan sumber daya komputasi lainnya untuk suatu aplikasi, agar konsumen cloud dapat memilih untuk menggunakan PaaS, termasuk sistem operasi, database, server web, maupun yang lainnya. Lalu IaaS memberikan lebih banyak kontrol dan fleksibilitas kepada konsumen cloud karena mereka masih mengolah dua lapisan lainnya, sedangkan EaaS itu mempercepat waktu untuk membawa suatu aplikasi ke ranah sepenuhnya dikelola oleh penyedia cloud. Lalu di sini ada arsitektur IaaS, yaitu IaaS terutama terdiri dari jaringan, penyimpanan server, dan lapisan virtualisasi. Membutuhkan jaringan untuk berkomunikasi antara komponen virtualisasi, penyimpanan, dan komputasi, dan juga untuk berkomunikasi dengan lapisan layanan lainnya. Di sini antara lain adalah jaringan network. Jaringan terdiri dari sumber daya seperti bridge, gateway, router, switch, dan hub yang divirtualisasikan seperti konsumen sebelum konsumen cloud dapat mengaksesnya. Jadi bisa dikatakan jaringan ini sangat penting untuk kita bisa mengakses sebuah layanan IaaS ini sendiri. Lalu ada penyimpanan. Penyimpanan storage. Jenis penyimpanan cloud yang paling umum adalah penyimpanan objek yang tidak mahal dan terjangkau. Dapat menyimpan semua jenis data terstruktur termasuk dokumen, gambar, blok, maupun data binary lainnya. Beberapa penyedia penyimpanan objek diantaranya yaitu ada Cloud Google, yaitu ada Azure dan AWS S3. Lalu penyimpanan blok terbagi data menjadi blok-blok, memungkinkan tersebarnya di berbagai platform, misalnya penyimpanan hard disk dan SSD yang biasa di physical resource. Lalu ada komputasi. Lalu ada komputasi. Komputasi terdiri dari CPU untuk memproses permintaan web dan menjalankan suatu aplikasi yang dijalankan oleh klien tersebut.
Lalu ada GPU yang menangani beban kinerja seperti algoritma dan sistem tersemat lainnya. Lalu yang paling penting di sini adalah virtualisasi. Karena semua sumber daya fisik akan divirtualisasikan menggunakan hypervisor sebelum dapat diakses oleh konsumen cloud atau pelanggan. Konsumen dapat mengakses infrastruktur dari mana saja menggunakan koneksi internet ataupun jaringan pribadi virtual VPN untuk menambah keamanan di jaringan itu sendiri. Lalu di sini ada virtualisasi terdiri dari firewall, VPN, virtual matching, lalu ada virtual storage, virtual server, lalu di sini network, jaringan. Di sini physical resource-nya terdiri dari switch, router, bridge, gateway, hub, dan yang lainnya. Lalu ada komputasi yang berupa aplikasi server dan web server, dan ada GPU dan CPU. Lalu ada storage penyimpanan berupa object storage, yaitu berupa image, dokumen, dan grafis. Lalu ada block storage dan file storage. Di sini juga terdapat cara kerja dari IaaS itu sendiri, yaitu memelihara sumber daya jaringan, sumber daya komputasi, sumber daya penyimpanan, dan infrastruktur pusat data lainnya. Lalu menyediakan akses virtual bebas perawatan ke sumber daya perangkat keras ataupun infrastruktur yang disediakan oleh provider itu sendiri. Lalu menciptakan lingkungan virtual berkelanjutan untuk konsumen cloud atau klien, lalu memberikan akses dan kontrol yang mudah atas masing-masing komponen IaaS ke konsumen cloud itu sendiri. Lalu di sini terdapat keunggulan dari implementasi dari IaaS itu sendiri. Yang pertama yaitu adalah shares, yaitu adalah model berbagi atau model bersama, di mana banyak pelanggan dapat mengakses layanan secara independen satu sama lain. Jadi shares ini ibarat kita bisa bekerja berbarengan bersama menggunakan suatu layanan IaaS itu sendiri. Lalu di sini ada penggunaan per bulan atau per jam. Yang masuk di sini adalah di mana penagihan dapat dilakukan dengan menggunakan jumlah data yang disimpan atau jumlah prosesor yang dibutuhkan per bulan atau per jam. Jadi layanan IaaS ini menggunakan hitungan jumlah data atau jumlah prosesor itu sendiri, sehingga dapat ditagih ibarat. Lalu di sini ada no kontrak. Layanan IaaS ini sendiri tidak menggunakan kontrak per tahun atau seterusnya, sehingga meminimalisir terjadinya sanksi, denda, atau yang lainnya, sehingga dapat digunakan kapan saja yang dibutuhkan oleh klien itu sendiri terhadap provider itu sendiri. Lalu di sini ada self service, yaitu layanan secara mandiri, sehingga provider ibarat hanya menyediakan tempatnya saja, sehingga klien tersebut bisa membuat aplikasi, membuat server, membuat web server, ataupun yang lainnya yang bisa dilakukan oleh klien itu sendiri. Sehingga di sini dikatakan self service layanan sendiri. Sekian saja penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.